Salam sejahtera saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Jumpa lagi bersama saya Hermanto di dalam program Renungan Harian GKI Kebon Jati. Tema renungan hari ini adalah kuasa Tuhan sungguh nyata hadir. Bahan renungan hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 14 sampai dengan 23, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop ini dengan judul Yesus dan Beelzebul. Mari kita membacanya bersama-sama. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pengguru setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkan dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pernahkah kita mengalami atau menyaksikan kekaguman kepada seseorang yang menurut kita orang tersebut sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, melakukan sesuatu yang wow, bahkan boleh dikatakan melakukan sesuatu yang di luar nalar atau pikiran kita, atau kita malah bersikap sebaliknya, yaitu mencemooh, meragukan, atau kalau boleh saya menggunakan bahasa zaman sekarang, yaitu bersikap nyinyir ketika kita menyaksikan seseorang yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Dari bacaan Injil yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita pelajari, yang kita bisa renungkan. Yaitu yang pertama, pada saat peristiwa Tuhan Yesus mengusir setan dan kuasa jahat dari orang bisu, sehingga orang bisu tersebut dapat berkata-kata. Tetapi dalam peristiwa tersebut juga ada orang yang meragukan. Nah, dari peristiwa ini kita bisa mempelajari bahwa ternyata ada dua tipe sikap orang, yaitu ada yang kagum atau takjub, tapi ada juga yang bersikap iri atau sirik atau nyinyir. Pada saat itu, orang banyak kagum atas kuasa Yesus yang dapat mengusir setan dan mengusir roh jahat dari seseorang, di mana roh jahat itu membuat orang tersebut menjadi bisu. Kagum karena orang bisu itu sembuh dan akhirnya dapat berkata-kata. Itulah tipe sikap yang pertama, yaitu kagum. Betul, sejatinya tindakan Tuhan Yesus merupakan tindakan yang membebaskan orang yang mulanya bisu tersebut. Tidak bisa mengatakan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan pada orang lain. Sekarang mampu mengutarakan apa yang ada di pikiran dan hatinya. Di sini kita melihat belas kasihan Yesus mendorong Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat dari orang bisu tersebut.
Tetapi di pihak lain, di sisi lain, pada saat peristiwa tersebut terjadi, ternyata ada juga orang-orang yang tidak bersukacita atas kesembuhan orang bisu tersebut. Mereka malah menjadikan peristiwa penyembuhan itu untuk menghakimi Yesus, untuk mengata-katai Yesus. Mungkin mereka juga heran akan peristiwa itu. Namun, mereka tidak punya kerendahan hati untuk mengakui kuasa Tuhan Yesus. Mereka malah mengatakan, mereka malah bilang bahwa Yesus bekerja sama dengan Beelzebul untuk mengusir roh jahat yang menyebabkan orang tersebut menjadi bisu. Mungkin kita bisa mengkategorikan orang-orang yang punya sikap tersebut adalah ke dalam tipe orang yang iri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari pernah mengalami kedua rasa tersebut, yaitu kagum atau iri? Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus kagum dengan kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Izinkan saya menceritakan suatu pengalaman pribadi di mana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Beberapa tahun lalu, ketika Tuhan menganugerahi kami anak, di mana anak tersebut anak bungsu kami. Anak bungsu kami itu lahir secara prematur, Bapak Ibu. Dia lahir dengan berat badan hanya 1,50 kilo. Pada saat awal ketika kami harus mengalami kejadian ini, kami kaget, kami takut, kami khawatir. Pokoknya segala pikiran yang buruk itu yang berkecamuk di dalam pikiran kami setiap harinya. Kami takut kondisi anak kami nantinya seperti apa. Kami khawatir juga mengenai kesehatannya. Dan yang pasti kami juga khawatir mengenai biaya perawatan yang harus kami keluarkan. Singkat cerita, kami serahkan semua kekhawatiran kami itu kepada Tuhan. Kami tak henti-hentinya berdoa agar Tuhan menyertai kami di dalam melewati ini. Kuasa dan mujizat Tuhan sungguh kami rasakan pada saat itu dan sampai saat ini juga. Akhirnya setelah melewati perawatan di rumah sakit selama 1,5 bulan, anak kami dapat berkumpul kembali bersama kami. Di sini kami melihat, di sini kami merasakan kuasa Tuhan itu nyata dan bekerja terhadap kami. Kuasa Tuhan bekerja melalui orang-orang yang mendukung kami. Kuasa Tuhan bekerja melalui dokter dan perawat di rumah sakit. Kuasa Tuhan juga bekerja melalui dukungan dari keluarga kami dan teman-teman kami. Barangkali saat ini ada bapak atau ibu saudara sekalian yang sedang bergumul dalam masalah kesehatan, hubungan keluarga, ekonomi atau pekerjaan, dan saat ini masih menunggu seolah-olah kuasa Tuhan belum bekerja dalam kehidupan Bapak dan Ibu saudara. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Teruslah untuk berdoa, teruslah untuk mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Percaya dan yakin kuasa Tuhan sungguh hadir, sungguh nyata. Amin.